Karena saya selalu meyakini bahwa bullying ini terjadi akibat curahan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Si hati itu tekapangi jalan keluar nanti, kelola secara emosi, kelola secara alam sadar. Karena banyak orang-orang yang secara IQ mapan, SQ mapan, EQ-nya HD, bisa ngelola alam sadar, tapi mental hurt. Kena mental, leles meye. Punungan, can ge acan elehan, ditolak seetik merungkut, dia tidak memiliki aki, kecerdasan tahan uji, tahan banting. Ayeuna kan fenomena pendidikan nu gagal, ketika seorang segan ngomong ke bapak, mau ngomong ke bapak, maka lamun ente hiji waktu budak yang kuat secara mental tahan uji tahan banting, dorong ngobrol jeung bapak. Nah jeung bapak itu dominan pertimbangan rasio, tinimbang emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel kesayangan dan kebanggaan, terutama bagi kaum bapak milenial di channel YouTube yang terlalu sering menjadi headline atau trending topik lagi. Itu channel bapak milenial. Alah. Idola keluarga Idola. Itulah bapak. Sip. Silakan Mas Egi. Siap. Kali ini kita akan membahas apa, Mas? Mas Fahri? Oh, Fahri Hamzah. Oke, jatuh. Fahri Hamzah. Nyaga saya udahnya deh. Pedrop ini kerjaan cukup bagus. Ya. Setelah matching. Ya, mungkin para agak pemirsa berbeda gitu ya on the spot. Kita akan membahas tentang kasus-kasus yang kali ini marak diperbincangkan di sosial media, Bung Peki. Ya, betul. Kasus-kasus yang telah menjadi naonnya, iya, obrolan-obrolan tetangga. Kasus-kasus yang menjadi piuntengan merenlah buah bibir. Buah bibir. Buah bibir sing buah tentu lagi sama. Ya, akan dikupas tuntas, dibelek abis bersama sang founder, sang narasumber terhormat bersama Kang Ajay di sini selaku founder Bapak Milenial. Kita akan membahas tuntas terkait dengan kasus-kasus terutama tentang bullying. Nah, benar. Bullying. Kenapa kasus bullying, Mas Fahri? Karena yang pertama yang menjadi latar belakang kenapa tim Bapak Milenial mengangkat isu-isu ini, yang pertama banyak permintaan dari para penonton masuk ke dalam email, WA banyak Ustadz, dan itu menjadi latar belakang kami tim Bapak Milenial untuk mengangkat isu ini supaya warga masyarakat Bapak Milenial tidak kebingungan untuk menanggapi kasus ini. Benar. Biar nantinya ini menjadi kacamata untuk para orang tua. Nah, benar, betul. Para orang tua. Betul. Nah, mulai saja kita langsung ya. Oke. Kasus pembulian ini yang marak terjadi hari ini, Kanda ya, Bapak Founder. Mungkin ya masyarakat umum juga sudah tahu kalau kasus pembulian ini terjadi di daerah Cilacap. Salah satu contohnya. Ya, nanti kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan di layar kasus beberapa berita yang muncul di permukaan di media sosial kita. Ini terjadi di Cilacap. Nah, ini biasanya pembulian ini terjadi di sekolah. Jadi rata-rata hampir jadi sekolah. Jadi sekolah. Nah, ini kan sudah terjadi sekolah. Bahkan 2 tersangka ini itu adalah siswa yang berprestasi. Di sekolah nanti. Di sekolah nanti berprestasi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar gitu kan ya. Terjadi bullying oleh siswa yang berprestasi. Berprestasi wae bisa masuk ke daerah atau bisa masuk ke ruang-ruang bullying itu gitunya. Apalagi kalau misalkan apalagi kalau siswa yang mohon maaf ya ini mohon maaf bukan tidak berprestasi gitu ya. Yang misalnya yang kurang perhatian orang tuanya gitu kan.
yang berprestasi ini kan tentunya diperhatikan Ya. ya oleh orang tuanya dengan sedetail mungkin. Tapi yang orang tuanya sibuk bekerja atau sibuk apa yang jauh dari perhatian orang tua itu mungkin agak pantas ya Iya, kalau betul. misalkan harus bullying. Tapi kan kalau misalkan siswa berprestasi, biar kok setep pantas gitu ya siswa berprestasi. Nah, timbul kenapa kasus bullying ini bisa terjadi? Sebab bukan asal muasal. Sebab terjadinya kasus bullying ini itu dikarenakan oleh apa gitu ya? Oleh bisa dari sisi mana gitu. Apakah ini dari kasus kesombongan, emang sudah sombong dianya gitu, atau emang karena lingkungan mungkin penyebabnya, faktornya itu di mana gitu. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan. Luar biasa, pertanyaan berat. Kok di mana ge panjang tadi kan aduh. Nah, maka saya ini nanya gini. Dalam kecerdasan itu, saya kaitannya dalam perspektif kecerdasan ya. Karena tadi kasusnya adalah siswa kok berprestasi kok bisa ngebully kan gitu ya. Apalagi bulinya ngebullying bukan bullying kan gitu ya. Nah, dalam kecerdasan itu kan hari ini teori yang paling umum dalam kecerdasan itu ada 4 sebetulnya. Satu, kecerdasan intelektual atau IQ. Intelligentsia quotient. Yes. Yang kedua adalah EQ. Intelligent quotient. Emosional quotient. Yang ketiga adalah SQ. Spiritual quotient. Yang keempat adalah AQ. Adversity quotient. Jadi di keluarga halus benar. Di keluarga benar. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dengan 4 kecerdasan itu. Ya, kecerdasan bawaan itu cuma 2. Satu namanya adalah IQ, intelligentsia quotient. Yang kedua adalah SQ, spiritual quotient. Itu mah paket jadi. Paket yang sudah Allah titipkan ke dalam hati kita. Paket yang sudah Allah titipkan ke dalam pikiran kita. Paket yang sudah Allah kirimkan dalam hati kita sebutnya SQ, spiritual quotient. Atau dalam bahasa agama fitrah namanya. Gitu. Paket jadi eta mah. Cuma ditawar eta mah gitu. Eta mah geus aya dina hati manusia gitu. Gitu. Yang kedua, aya paket jadi namanya IQ, intelligentsia quotient. Ya. Menurut para ahli, IQ seseorang itu mempengaruhi kehidupan seseorang itu sekitar diberikan oleh Tuhan itu sekitar 4% dalam hidup kita. 4%. Tina 100%. 4% IQ nate gitu. Menurut ahli pendidikan. Jadi itu mah paket jadi deh. Maka aya tes IQ dengannya. Tes IQ. Sedangkan tes EQ kan tidak ada. Karena itu bukan paket jadi. Paket yang bisa berkembang. Atau sesuatu yang Allah kirimkan tapi bisa kene naik bisa turun, bisa dilatih ya sama gitu. Namanya Eki namanya. Ejeng Aki. Nah, emotional quotient adalah kecerdasan emosi. Orang yang IQ-nya tinggi, yang spiritualnya tinggi, belum tentu dia memiliki Eki. Emosi yang baik. Emosi yang baik secara ilmiah adalah emosi yang dilahirkan dari otak reptil. Jadi kieu ya, jadi panjang deui kadang hulengnya. Ieu bahasa sih bahasa. Lu teuing nya euy. Asal nya. Otak manusia itu aya 3 secara teori otak lah nya. Posisi otak itu aya 3, kahiji otak depan, otak tengah dan otak belakang. Begitu otak. Kortek, neokortek nu tengah, nu belakang adalah poho deui. Reptil. Otak reptil namanya. Atau tadi orang ngobrol. Tadi namanya. Nah, kortek, neokortek dan reptil. Kortek otak depan disebutnya otak reason. Otak alasan, otak logika, otak berpikir dia.
Sedangkan otak di belakang reptil otak alam bawah sadar. Oh, nu dihipnotis make otak alam bawah sadar. Otak alam bawah Sadar. sadar. Maka kecerdasan emosi ini adalah orang yang bisa mengelola alam bawah sadar secara sadar oleh otak depan Ya. atau otak korteks tadi atau otak reason alasan gitu. Karena mohon maaf orang-orang zaman sekarang itu tidak mengenali emosinya sendiri. Pernah ningali jelema kieu amak-amakan. Ngamak di rumah teh, cek batu tetong ngamak atuh, dateng ngamak aing teh padahal amak-amakan. Maka dia tidak mengenal emosinya sendiri gitu. Bener. Maka orang-orang anu emosinya stabil bukan dia tidak marah. Emosinya stabil bukan dia tidak bisa sedih, tapi menyadari dan bisa mengelola emosi alam bawah sadar. Benar. Gitu. Itu. Jadi ada orang-orang yang jelek kecerdasan emosinya karena dia tidak bisa mengelola alam bawah sadar secara sadar. Ya, gitunya. Itu sadar curang mah teh. Nah, gitu. Bisa jadi. Ada nu kesurupan gimana? Nah, jadi mode orang-orang yang punten-punten ngabuli terus kemudian menggunakan perundungan, dia secara otak depan itu bagus. Ya. Tapi tidak bisa mengelola otak reptil, otak yang belakang. Dia tidak bisa mengelola alam bawah sadar ketika dia emosi secara logika. Ya. Maka inilah yang harus dikembangkan. Ini mah kan bisa dilatih. Tawadu, Islamah, ngajarkeun, tawakal. Nah, tawakal, tawadu, qanaah sebagainya itu adalah mengelola alam bawah sadar supaya dikelola secara sadar. Otak reptil sebut reptil teh naon? Sato kan? Sato. Hayang nyengkram batur, hayang nyarekan batur. Hayang ada doet batur. Ya. Itu otak hewan kan. Nya, mun hewan dibere otak depan mah juga Nah. gitu. Maka mikir hewan oge gitu. Otak hewan namanya gitu. Hewan. Otak emosi. Nah, naon teh ku emosi. Segala segala sesuatu bisa selesai dengan emosi. Bineka tunggal emosi pan gitu. Kan gitu ya. Ya asa peceretot lah dia. Nah, gitu ya. Benar. Naon teh ku emosi. Ya. Ya. Berarti hal itu yang menyebabkan terjadinya bullying gitu ya. Bullying Siswa berprestasi oke tidak menjamin. tidak menjamin. Karena otak belakangnya itu tidak bisa dilatih. Tidak dikelola secara sadar oleh otak depan. Ya, tidak dikelola maksudnya. Itu berarti penyebabnya ya. Secara ilmiah nah eta. Secara ilmiah. Ada lagi secara yang lain. Secara keluarga. Nah, itu secara keluarga biasanya ditemukan teh bisa gitu. Bisa ngeledek sih gitu. Karena mohon maaf orang ngabuli itu sebelum dia ngabuli dia harus hina duluan. Kecewa lah gitu tuh. Faktor kekecewaan, faktor pernah mengalami perundungan yang sama. Saya melakukan sesuatu yang jelek dianggap sebagai sebuah kebenaran karena saya pernah melihat itu sebagai sebuah kejadian yang dibenarkan. Ya. Contoh, saya di rumah ngadidik ente. Ngabuli we pegawai teh. Ketika ningali makan banyak teuing dibuli ku bapak teh. Dahar ga naon? Dahar bateuing berarti teh. Jika naon? Digemul itu. Naon digemul nya naon meakeun batur. Maka hal-hal seperti itu dianggap sadar, dianggap baik oleh anak. Ya, Sehingga ketika kabatur, oh itu biasa da di imah kayak kieu gitu. Oh iya bener, da bullying teh enggak harus fisik unggul berarti. Nah, termasuk tadi berarti. Non fisik, verbal dan non verbal. Verbal dan nama. Bang kata-kata. Mereka itu. Siapa hidung. Karena fisik kan gitu nya. Fisik. Karena non Body deui. shaming Dokter ya. Mama tadi anu kesuspeki. Oh, Anu jelas siapa Peki. ngerti. Anu neungeul kan itu ya. Kan akibat kekerasan. Maka anu kadua tadi akibat dia pengalaman di masa lalunya terjadi seperti itu. Anu kadua akibat bisa jadi itu akibat penghargaan. Dia tidak merasa dirinya berharga di keluarga nate. Dia tidak penuh teng kasih sayang nate. Sehingga orang-orang yang membuli itu perlu dikasihani. Sebetulnya perlu dikasihani. Kenapa? Karena orang yang membuli orang lain itu adalah jiwa yang sedang tersakiti. Oh, itu jadi aku yang tersakiti gitu, Mbak. Dia curahan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya.
mentok gitu nya. Mentok teu kapangi jalan keluar siga kumaha sih kemudian ngeledek batur supaya dia dihargaan. Diperhatikan. Gitu. Itu berarti penyebab bullying. Karena saya selalu meyakini bahwa bullying ini terjadi akibat curahan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Si hati nu teu kapangi jalan keluar nanti, teu kelola secara emosi, teu kelola secara alam sadar. Iya, Gitu. nafsu kapok bener-bener eta Nah, nya. Nah, eta secara di keluarga berarti pembenaran naon anu dilihat nya ditiru teh aku anak. Nah, Anu dilakukan ke bapak anak itu teh berarti bakal dilakukan di kemudian hari ku budak. Berarti kudu hati-hati nu jadi keluarga. Dua faktor berarti. bapak itu adalah apa yang dilakukan oleh bapak bagi anak itu kebenaran. Apa yang dilakukan oleh bapak bagi anak itu kebenaran? Sebuah kebenaran. Artikan. Ya misalkan bapak lamun nyerekan, bapak bikin nyerekan. Nyerekan Pintar. itu cara nantinya. Jadi kudu kitu ke batur ge. Itu Gitu. Nah, bener-bener Betul. kayak bakanya munjeung nu pembahasan katilu terkait kondisi keluarga. Betul. Lanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua, Mas Fahri. Anu, Tadi kan penyebabnya. Kedua Buka kisi-kisi. kembali ke laptop pula. Yang kedua. Tadi mah sabab-sababnya. Emang berarti cara ngantisipasina kumaha? Baik anu misalkan ngantisipasi anu terus ngelakukan bully. Ya. Kumaha carana supaya saya tak supaya dibahas nama eureun gitulah. Ada tengah bully gitu. Terus ngantisipasi anu acan ngebully emang teu ngelakukan ngebully. Nah, itu satu perspektifnya adalah ketika seorang sudah sering resep kena bully, maka perspektif yang harus dilakukan tadi bagaimana caranya mengelola alam bawah sadar. Gitu. Bahwa dia melakukan sesuatu itu di alam bawah sadar dia yang tidak dikelola secara sadar gitu. Nu kedua, bagaimana mengajak dia untuk menemukan isi hati. Nah, sebetulnya orang ngabuli itu jiwa yang tersakiti teh gitu. Dan orang-orang anu geus mengalami penghargaan anu memadai ti orang lain, geus tercukupi secara hati, tercukupi secara kasih sayang, mau ngabuli batu. Gitu. Ya, peki leres teman. Nah, tadi kan cara mengelola otak, otak reptil kita supaya dilakukan secara sadar. Secara rinci gitu teman. Benar mengelolanya. Aduh kumaha mengelola teh gitu. Jadi saya jadi orangnya pusing gitu ya. Bisi rieuh gitu. Diartikeun secara. Jadi secara teknis, contoh, ketika kita marah, kenali heula emosi, aing teu ngambek. Orang teh kekeheul, orang teh sedih. Maka punten-punten ini jangan dipalidasi bahasa ilmiah teh. Orang ilmiah tadi teh validasi diakui gitunya. Jadi heulah gitunya deui mah bully mah tuh euy bahasana. Beda deui urang teh sadeu dibubuhna gese. Gitunya. Jadi gini, matak anaknya lamun ceurik ulah ditah jempe. Kudu ditah kumaha teh? Validasi heula. Akui heula itu ceurik teh naon? Kecewa? Sedih? Aya kahayang atau naon? Marah ya? Sedih ya? Maka dia dilatih untuk mengenal emosinya sendiri. Eta berarti disebut kelola teh dari mengelola kecil. Teh gitu dari kecil. Bahkan beka ayeuna ketika alam bawah sadar urang sedih urang teh belajar mengelola urang teh kieu teh naon sedih, naon ieu teh. Nu teu geunah dina hati teh sedih, kecewa atau ngambek ieu. Gitu karena banyak orang yang punten-punten tidak tahu emosinya sorangan. Jadinya kan sedih, henteu, bayi update status hari ini hujan rintik-rintik kan kesedih ya teh. Update status. Benar tuh. Benar. Kan teu saeutik deh remajanya. Mana boga masalah teu boga masalah. Tapi talna status titik-titik. Itu nu teu divalidasi ku kumanehanana sorangan. Maka satu adalah kenali, dua validasi. Gitu. Ya tonggeng sih gitu nya validasi. Tonggeng sih. Bahwa orang tersedih ya teh. Mengakui secara diri sendiri orang sedih. Maka ketika kita sudah kenal, sudah memvalidasi kita sedang sedih, tinggal dikelola. Oh, orang mau sedih, kudu kumaha carana ieu dikelola secara sehat supaya henteu meluap-luap. Nya, eta nu kudu dilakukan ku banyak orang teh. Termasuk ku bapak di imah.
Nah, termasuk ku bapak di imah ketika anak kita rewel budak urang teu pugu-pugu jigna jong panto bisa dah aya budak nu kitu Najong pantau. aya budak nu kitu nya Ada. kumaha cenah sutuna de Mata nya bisa batuh ieu mah Lah asa kalaman berarti nya. lain sieun dipotong deui udah dipotong deui da teh dimulnya kan ayahnya budak nu kieu hayang naon maneh cenah bisa tengah jawab pantau we bagi ini sakola teh jebrem gitu nya kalaman ku urang gitu bae teu ngomongkeun batu Lu teu najong pantau nutup pantau tarik. urang gitu Mau temen bakal detik bet. di bagi di jalanan kos-kosan keul ya eta dia tidak mengenal emosinya sendiri begitupun orang anu punten-punten anu teu kuat dibuli ku batu merundung kieu kan dia terkenal emosinya sorangan jelema nu bahulang-ulang sorangan nya kasapna juga keong sorangan anu kitu nya Nunggunan. anu kitu nya karena dia tidak bisa mengelola alam bawah sadar dia secara logika secara rasional. Iya. Nah, tadi nu bapak kumaha? Naon teh? Satu, ketika kita jadi bapak belajar memvalidasi. Mun budak eki ceurik wae neng teh kunaon tanya, ceurik teh jempe. Eta. Nu kadua adalah validasi. Lamun teh mah bisa ngomong sedih teh. Nya teu naon sedih mah da bapak ge baheula pernah sedih teh. Setiap jelema teh kantos sedih teh, pernah sedih teh. Oh, dibenarkan berarti wajar. Ya itu kan validasi. Ya, bentuk validasi Eta sederhana gitu berarti. anu kudu dieukeun ku bapak-bapak teh peki. Dosen nama panggil bapak-bapak ya budak kang korowok wak-wakan. Ya, Jeplak. Nah, Tapi tak apa latar belakang budak itu kunaon. masalahnya bener. Dan di sini lah Bapak Melial hadir. Gitu. 2000. Maka di situ loh ketika kita mulai positif itu tidak hadir. Berarti validasi yang sederhana itu dilakukan oleh bapak-bapak ketika menanyakan ke anak apa yang dilakukan oleh anak artinya. Balik nu karek balik sok sedih nya budak teh diputuskeun nya setara nanya jual balik ke teman pantau naon. Sebenarnya segala naon oge nu segala sesuatu ima di keluarganya nu beginya awalnya berarti nya dari kamari nu tips katilu nu komunikasi berarti udah benar tuh umum bisa komunikasi mah Pak sak pokoknya keluarganya semuanya mau cepat sembuh kapego banget. Lanjut kembali ke pembahasan ke laptop. Jadi kemana tadi teka ciri ya. Berarti kan tadi sudah membahas tentang antisipasi yang harus dilakukan baik oleh bapak keluarga. Jadi bapaknya intinya mah seorang bapak yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah, kan tadi membahas tentang terkait dina imah keluarga ya dari pandangan sisi kekeluargaan. Nah, tapi pastilah secara perspektif Islam memandang kasus bullying ini kumaha gitu. Apakah pernah terjadi itu? Apakah pernah terjadi di Islam? Maksudnya di Islam teh udah iya Islam maksudnya. di zaman-zaman Nabi pernah tuh. Pernah dia sama keluarga keluarga anu sok ngabuli. Ya, iso nyerekan ya berarti. Turunan pernah terjadi bullying. Berarti nu ngebully turunan tadinya. Aya teu. Itu. Jadi pernah terjadi ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ayahnya Nabi bapaknya saha? Nabi Yakub, Yusuf, Ayub. Nah, benar. Nabi Yakub itu kan punya dua anak, dua istri, punten ya. Istri yang pertama namanya Lia dan bukan Lia dan gedep. Bisa anu ngaranna Lia ge. Lia. Tuh, Mama Lia, kebudakan sebutan teh. Bisa ya Lia. Lia, istri yang pertama namanya Lia. Dari Lia punya anak 8. Dari Lia teh. Dari Lia 8. Dari istri yang kedua namanya Rahil. Punya anak 2. Yusuf dan Benyamin. Yang kelak Yusuf jadi nabi. Yusuf mati. Kedua. Rahil. Nabi Yakub deh dari sejak lalagasan, sejak bujangan, sejak ente itu bogoh kalia. Bogoh Rahil sorry. Anu kedua. Kerbujang teh. Berarti dijodohkeun gitu dia mah. Karena Rahil belum menikah kakaknya, itu dilanceuk. Oh iya Rahil teh. Dilanceuk. Oh turun ranjang nya cekelot mah. Tah dulu mah belum ada aturan itu. Jadi gini,
Nabi Yakub teh ngalamar ka mitohana. Hoyong nikah sareng Rahil istri nu kaduana, adikna. Tapi cek bapakna ieu lanceuk can kawin. Ente menang kawin jeung Rahil syaratna nu kahiji gawe heula 14 tahun di urang. Cek bapak mertuana teh 14 tahun gratis. Heuh umurna ribuan atuh Pak, cuman kebaheula mah. Makanya gawe heula 14 tahun. Nu kadua sok nikah jeung Lia syaratna kudu kawin heula jeung Rahil. Nikah jeung Lia. Nikah heula jeung Rahil. Nikah jeung istri nu dipika maksud, tapi kudu kawin jeung lanceukna. Berat tanyakannya cinta tah Nabi Yakub baheula. Nabi Yusuf berenang. Yakub. Nabi Yakub. Salahnya. Jangan ngomong. Santai. Tapi benar, ieu geus nolak emosi secara sadar. Santai. Berarti anu jeung Mamah Lia ieu mah bukan karena cintanya. Bukan karena cinta, karena syarat. Hayong nikah sang Rahil. Bukan budak 8 lah, lu sih 8-nya. Bukan karena cinta. Orang kita ngerti. Lain maksudnya kan bae jadi pelajaran maksudnya. Ini medalin ngomong ke nabinya, da ngomong. Ieu mah sih ngomong ke ngomongkeun. Tapi maksudnya jadi contoh. Keuntung intinya. Gitu. Iya. Si aneh-aneh aneh. Jadi sebagian sejarawan mengatakan karena ada beberapa hal yang kurang baik dari Rahil ini, ya. Dari sifat saya mau ngobrol banyak sehingga pada akhirnya melahirkan keturunan terbaik di Mamah Lia itu teh. Tapi lahirnya ya Mau majikan ka hiji Lia. Lia nih. Salah terus. Mau majikan ka hiji lah teh. Majikan ka hiji kedua. Pahili wae. Kan terakhir melahirkan Nabi Yusuf nya. Hiji jeung dua nama tuh. Hiji 2. Berarti 8. 8 itu di Mamah Lia. Di Mamah Lia. Anu teh punya keturunan sifatna anu kurang baik. Gitu. Paham tuh. Nah, pelajaran mahal anu kedua, bab nikah, bab poligami itu bukan masalah harmonisna istri. Tapi adalah naon? Harmonisna anak. Nabi Yakub punya istri dua-duana harmonis. Lia jeung Rahil teh. Jadi lanjut teh. Da dilanceuk. Tapi anakna dordah. Silih bunuh. Loh? Apaan ke teh di ujung kehidupan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf meranjak dewasa itu kan dianclomkeun kana sumurna teh kulanceukna. Dianclomin kulanceukna ti budak hiji. Budak di istri ka hiji. Pakusut. Gitu. Jadi pari ya ketika ente berpoligami mikirnya bukan hanya mikir keharmonisan istri tapi keharmonisan anak. Karena sejarah membuktikan ketika istrina harmonis, anaknya mah dordah pan. Ya. Nah, balik deui. Cenah geus urang ngomong bullying dirinya. Bullying yang pertama dilakukan itu adalah ketika ngajak Nabi Yusuf ka mana? Padang Sahara. Apa Padang Sahara? Padahal dia suka Padang. Pokoknya mah juga tidak kan itu Pokoknya mah Padang Sahara. Lain masalah di Padang Sahara nah bos. Tapi di jero sumurna can aya WA status dingin can aya Nabi Yusuf teh. Can aya HP tong bobogan dina jero sumur tang di Padang Sahara we jauh. Nya. Jauh ti bapa budak leutik umur belasan tahun lanceuk nanti asupkeun kana sumur. Terus kan eta bentuk bullying jeung verbal jeung non verbal eta mah. Langsung sapaket ya. Sapaket asup nu jero sumur kieu ngagulantung kana tali timah lain langyangan wae. Tali timah. Kenapa tali timah gitu. Gitu. Etanya sudah ditemukan di zamannya Nabi Yusuf ge aya. Tah. Kumaha supaya kuat secara naon? Eta kuat ke bullying. Nabi Yusuf ta contohnya. Bener Nabi Yusuf. Ada namanya Aki. Untuk akhir tadi. Ya. Aki adversity quotient. Kecerdasan tahan banting. Kecerdasan tahan uji. Tahan lama. Karena banyak orang-orang yang secara IQ mapan, SQ mapan, EQ-nya HD,
bisa ngelola alam bawah sadar tapi mental hurt. Kena mental. Leles mah ye. Punungan. Can ge acan elehan. Ditolak seeutik merungkut. Dia tidak memiliki aki. Kecerdasan tahan uji, tahan banting. Aku banyak mah dipacok gitu. Nah, eta. Kumaha cara boga aki? Nabi Yusuf 14 tahun udah sempurna sumur. Teu beres kadinya euy. Asupkeun ke penjara. Kudu boga ini. Di penjara keluar, digoda ku awewe. Lah, Eta dibully teh. Umur Nabi Yusuf mah dibully. Tapi nah bet kuat. Kira-kira naon sih? Balik di ka bapa, Bos. Yakub berarti. Nabi Yakub. oh. Naon? Naon cing? Ayo mau tahu? Sabar. Mau tahu? Nabi Yusuf alaihissalam, dia itu Allah ceritakan dalam Quran surat Yusuf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min dublahilanya doa Al-Qur'an neraka. Betulikeun. Teu kudu dia. Punten ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah menceritakan sebaik-baiknya kisah. Iya. Hiji waktu Nabi Yusuf waktu kecil sebelum dicemplungin ke dalam sumur, dia itu pernah bermimpi. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsusu yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adu mubina. Artikeun. Takbir. Apa? Kola teh. Ya ngomong. bunaya. Ah. Anak king. Eta udah apa Ya abati apa bapak urang nu pikanya ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saestuna abdi pernah ngimpi. Pelajaran mahal anu kahiji, balik deui ka anu kahiji mah ben. Ya Nabi Yusuf nih, Nu ngimpinan Nabi Yusuf supaya boga aki ye. Nabi Yusuf ngomong ka bapana, Bapak Abi nu pika hormat, pika cinta. Nah, itu ya abati namanya. Ya abati. Ya. Jadi ke bapak teh kade ulah nyebut panggilan sayang jeung hormat, abati namanya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Abi teh pernah ngimpi. Pernah ningali dina impian. Pernah melihat dalam mimpi. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Pernah melihat 11 bintang, 10 bintang. Iya, baik itu kurang. Dan satu matahari dan satu bulan bersujud kepadaku. Nabi Yusuf teh. Terus aku kudu kumaha? Pelajaran mahanya bukan masalah 10 matahari 10 bintang, satu matahari dan satu bulan. Tapi pelajarannya adalah kira-kira lamun ente boga budak umur 7 tahun ngomongkeun tentang ngimpi, bapak abi teh ngimpi. Kumaha responna? Ngimpi naon cenah. Udah itu cenah ngimpi cenah. Eta murah budak ade nya ngimpi da tar petik jadi deng. Udah gitu kan. Anak kecil di bawah usia balik ketika ngimpi didengekeun teu. Ngimpi ka mamah tuh ka mamah. Benar tuh. Ngimpi naon, setengah ngimpi naon. Bukan ngomong gitu nya. Tapi perhatikan ekspresi Nabi Yakub ketika budak nang ngimpi, mendengarkan dengan serius sok sanajan eta hal kecil pirani ngimpi budak leutik. Iya. Kadieu jang, ya bunaya kadieu budak bapak. Ngimpi naon, sok kadieu didengarkeun ku bapak. Kemampuan mendengarkan lagi-lagi di bapak. Tidak menganggap bahwa celotehan anak, isi hati anak itu hal yang sepele. Ya. Ngimpi wae anu cek jelema zaman normal disebutna hal nu sepele, ku Nabi Yakub mah ditanggapi serius. Ai jelema aya zaman kiwari mah, bapak-bapak kiwari mah, hal nu serius ditanggapi sepele. Mantak wajar budak teu boga aki kayak gitu. And positive quotient kayak gitu. Ya. Nah, Islam kublitnya benernya indahnya Quran. Masya Sangat Allah. indah kublit. Lanjut. Nah, balikan deui. Tang ngimpi gitu sedang. Terus ngimpi gitu. Yang kedua pertanyaannya, ketika seseorang budak leutik ngimpi, dina kisah Quran eta bebejana ka saha? Ketika ngimpi, bebeja ka saha? Ka bapak. Di tengah gempuran ayeuna, orang ketika anak lebih nyaman bercerita ke indung. Nah, nah Quran mah selalu ketika anak punya keluh kesah itu didorong ke saha? Ke bapak. Ka bapak. Tapi baginya Berarti aya nu salah kidenya. Berarti ini salah di bapak gitu. Tipe iki kumaha tah?
Udah ka inu nya eta. Kalau apa tuh waninya? Tuan. Lamun entah yang boga budak siga Nabi Yusuf. Tapi lain di penjara anu nuturkeun teh. Kacau bari itu tuh. Orang aya jelema teh nu kieu. Ustaz cenah abi teh nanya ke orangnya. Kang cenah Ustaz punten. Kang cenah abi teh cenah budak teh cenah hayang diberengakan Yusuf. Supaya siga Nabi Yusuf. Ya. Sep. Oh, kasep cenah terus kemudian beunghang jadi raja cek urang teh dijawab. Daek kita sepenjara heula. Mung cenah. Padahal udah Sampai ke sumur lah Aing enggak tahu hukumnya. siga jelema kieu cenah urang mah juga Nabi Ibrahim hirup teh. Catat Ibrahim mah boga dua pamajikanna geun hiji. Kasok sepotong-sepotongnya ada sejarah teh gitu. Bener. Siga pahri. Urang mah cenah nikah teh jeung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah kawin umur 40 tahun. Mah teh Bener. dan kawin 25 malah Nabi eta mah Muhammad. Geus Nabi jadi Rasul mah 40 tahun gitu. Ya, Balik deh kan tadi. Ya. Mata panjang tadi. Cik. Naon tadi teh? Sampai ka nyaritana ka bapak. Nah, betul tak apa-apa. Tah, ayeuna kan fenomena pendidikan nu gagal. Ketika seorang segan ngomong ke bapak, mau ngomong ke bapak. Maka lamun ente hiji waktu budak yang kuat secara mental, tahan uji tahan banting, dorong ngobrol jeung bapak. Nah, jeung bapak itu dominan pertimbangan rasio tinimbang emosi. Curhat ka Inung tibatan menang jawaban kalah milu leweh. Cok. Mah abi teh sedih kieu Oh, kieu. rasa empati Kalau mah. sedih. Kali ya orang benar kalau kenapa sedih kan jadi orang teh aing teh buku masalah bebeja ka Inung nama di masalah pan gitu nya Jadi kepikiran lu gitu. kepikiran gitu Inung teh Iya, gitu dia lain menghilangkan lah ai bapak makan logis pertimbangannya boga masalah mikirna logis oh nya kita mah tuh gampang bapak mah sederhana bagi bapak mah karena bapak itu pantang ngeluh ke batu ketika dia ngeluh ke batu itu geus puncak kanyarina. Ya. Rata-rata bapak-bapak mah punten bisa menahan rasa sakit deh kalau orang. Kayak jadi bapak kerasa. Teboga duit, teboga bea sebagainya. Moa pantang ngomong ke batu. Ngahuleng tah jero. Kieu, pernah ditanya, pada gitunya teh ngahuleng tah ieu mikir masalah itu. Ya. Heueuyan Edi tah. Edi. Supono. Gitu. Nah, berarti Nabi Yusuf betul katanya sangat tepat bercerita ke bapak. Al-Quran bersalah. Bener respon bapak mengajarkan Aki tadi kan Nabi Yusuf. Kan faktor akhirnya non cing penghargaan mereka kan tadi dipalidasi, diverifikasi. Oh iya benar, ujang kuna ngimpi. Dihiap ka dieu duduk tan di situ dia merasa berharga. Nu kadua ieu. Nu kadua bener kadua sebenarnya. Tilu nya nu ka hiji naon teh supaya buka aki teh. Ka hiji Nocing, kayak nocing. Semua penonton mana poho bakal nanti. Nuka hiji adalah ngomong dengan bapak, jeung ngobrol jeung bapak. Nuka dua adalah hal-hal sepele kudu dipalidasi ku bapak. Nuka tilu nih tips dari Nabi Yakub ke Nabi Yusuf. Naon cing? La taksus ya ka'ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yakub mengajarkan ke Nabi Yusuf alaihissalam ke budakna itu adalah yakini jang bahwa musuh utama dina hate ujang adalah setan. Setan teh musuh anu abadi. Respon Nabi Yakub ke Nabi Yusuf gitu. Ya, respon bapana berarti nguatkeun secara tidak langsung. Tong sieun ku lancek-lancek berarti. Tah, nu hiji jadi musuh mah saukur setan. Jadi jelema sehebat apapun tidak akan bisa menggoda, mempengaruhi orang seandainya orang bisa ngelawan setan di awak orang. Ya. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Indah Qurannya. Cocok. Palingan aya nanya lo jeung setan baturanana. Dan masalah letiknya jadi badan. Ketika dia tidak bisa mengendalikan diri dengan setan. Kita tidinya berarti. Tidinya, Pak Eki. Sekala nama. Siga nama. Bener. Ya. Paham. Ya. Anu terjadi ayeuna teh ternyata geus terjadi di zaman lampau dan orang-orang tidak mungkin belum mengetahui sejarah anu memang sejarah ku Nabi Yusuf. Tah ieu meureun bapak-bapak di luar sana. Kasus ieu nu bisa jadi bahan pertimbangan ngadidik budak supaya akina teh emang
tinggi gitu. Mapan sebenarnya. Tahan uji, tahan banting. Tahan banting. Eta berarti geus tadi langsung pertanyaanna tahan uji tahan banting kumaha? Ti bapak. Ti bapak. Aki na kuluna. Jadi kecil sadaya sebenarnya 5. hiji kebunian teh aku kudu Islam. Hiji 4. Hiji IQ kedua EQ, katilu SQ, keempat Aki. lima naon tadi? Kelima mah. Tadi mah. Oke bakal aya deui penemuan baru. Siap. Kumaha terus pemulihan ya? Anu masih kena jadi bahan pertimbangan, Pak. Ganjel. Nanya. Tah, si andainya berarti ayeuna urang aya miss-nya dalam dunia pendidikannya. Ya. Ketika Bapak abis sering ngobrol, ketika Bapak teu hadir dalam konteks yang utuh di keluarga, maka masalahna ka itu ka dieu. Budak kahiji naon? Ngabuli batur. Nu kadua dibuli teu kuateun. Terus kemudian nu katilu efekna adalah nu katilunya kurang sebiji lah sekian lah pokoknya. Sekian berarti saking saking bapak untuk utuh di dunia keluarga, efeknya merajalela kemana-mana gitu. Dominonya. Bener no gitu mah. Memang ti bapak yang kudu disadari ti ayeuna gitu. Tapi udah duka sadar duka teh. Benar tuh. Bakal sadar lagi. Insyaallah. Mudah-mudahan karena kita niat yang baik ya. Bukan menjelek-jelekan bapak-bapak di luar sana. Ya. Tapi kita menyadarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh bapak-bapak di luar sana. Iya hadirnya bapak milenialnya. 2000 Pak, 2000 ya sip. 100. Itu pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Sebenarnya. Nah, gitulah Mas Fahri. Kasus bullying mah. Coba menit ya, dokumen. Loh? Kaosnya. Langsung we tutup lawang si Gotaka, Mas Fahri. Sok tutup lubang, Pak. Tutup lubang. Konklusi terkait EQ dan Aki. Silakan Mas Aki. Mas Bram. Konklusinya, kesimpulannya apa? Jadi terkait alam bawah sadar dan sebagainya. Jadi sejatinya kasus bullying ini terjadi akibat tidak disadari oleh otak depan atau biasa yang disebut dengan kortek. Karena cara pengelolaan yang baik secara emosional itu adalah ketika alam bawah sadar bisa dikelola dengan baik dan bisa disadari ketika dilakukan. Nah, kasus bullying ini tidak akan terjadi. Itu terjadi akibat dari pengelolaan yang tidak baik. Alam bawah sadar tidak dikelola dengan sadar. Alam bawah sadar tidak dikelola dengan sadar. Selanjutnya itu Bapak supaya kuat jadi Aki. Satu ente euy. Nah, kupahi. Buru. Mas Bram. Mas Bret. Ya, berarti tadi mah secara naonnya jadi pribadi gitunya. Berarti secara faktor personal di luar diri lah. Sosok bapak menurutnya. Berarti ngajarkan bahwasannya sosok bapak itu menjadi peran penting atau naonnya kompas hidup per anak. Allah luar biasa, benar. Kompas hidup. Salah? Benar. Oh, benar. Jadi kompas hidup per anak kena di mana naon anu dilakukan ke bapaknya bisa jadi pemberdayaan ke anaknya. Berarti begitu pentingnya apa yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap seorang anak. Bagaimana seorang bapak cara menyikapi ketika anak sedih, senang, suka, duka maupun gembira. Kudu apa aku macarana gitu Pegi. Bukan nepika salah liang atau non Pegi. Salah menyikapi. Salah liang. Kan liang itu. Liang kebahagiaan, liang kesedihan itu maksudnya. Lain kan liang itu nah. Jauh banget. Lain ngomong orang lah yang sentuhnya mah. Liang itu. Enggak, kumaha. Besok lanjut bae lah terus gitu. Maaf dulu ya. Liang, nama liang. Cara menyikapi bapak kumaha, cara menyikapi liang-liang yang ada. Jadi anak itu liang kebahagiaan kumaha nyikapina. Lamun anak budak sedih di palidusnya kumaha, lamun seneng di kumaha gitu. Tah sosok anu bisa jadi panutan tah contoh kalau bapak milenial Nabi Yakub tadi pengertiannya. Di mana seorang Nabi Yakub bisa menjadi tentunya menghiap. Cek bahasa ini nama tadi lamun cek bahasa ya benar memvalidasi supaya menaikkan apa tadi
Aki. supaya jadi aki nanti, supaya Nabi Yusuf tuh punya aki yang mapan. Ternyata dilatih oleh Nabi Yakub ketika sejak kecil. Terus bapak deui pae kidatnya itu sih masalah dengan ini. Bapak sebenarnya Bapaknya. Nah, makanya bagi kaum bapak-bapak di luar sana, kalau misalkan tidak siap jadi bapak ya ulah jadi bapak. Enggak. Jadi masalah itu selalu berawal dari bapak. Nah, di bapak berawal dari bapak. Karena namanya masalah. Masalah lamun ibu mah busalah. Atau masalah. Para penonton di luar sana, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, and share video kita di Bapak Milenial. Yang selanjutnya ini akan menjadi bahasan-bahasan yang konkret terhadap fenomena-fenomena yang nyata di keluarga kita, ya. Yes, betul. Bukan keluarga kita, tapi di keluarga luar sana. Poligami ya. Kita ya. Selamat menonton, selamat menyaksikan, selamat menjadi bahan pertimbangan bagi bapak di luar sana. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen, like, komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe satu Komen kali. pakot. Terus Jangan lupa komen, like, and subscribe satu kali pencet. jangan lupa aktifkan loncengnya biar aktifkan loncengnya biar ada notifikasi. Notifikasi. Ada notifikasi. Kalau kami memposting Video-video video terbaru. terbaru yang membahas isu-isu dan semua yang terjadi khususnya di kalangan bapak-bapak di luar sana. Ya. Selamat. Oh ya, kieu. Selamat ya. Panjang itu. Kok dia mah panjang ayo. Tutup ge panjang. Tutup langsung. Satu barang yang dua kilo. Lain nah udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.